Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan melakukan pengolahan data Many Facet Partial Credit Model. Nah, dari namanya keren ya, Many Facet Partial Credit Model. Nah, ini artinya apa? Artinya partial credit model yang dilakukan pada data many facet, ya, many facet trace model. Gitu. Nah, partial credit model itu apa sebenarnya ya? Nah, kita bisa lihat pada tulisan ini. Jadi ini tulisan yang ditulis oleh John Michael Lineker. Judulnya Comparing and Choosing Between Partial Credit Models and Rating Scale Models. Ini pada RAS ya, RAS model ya. Jadi pada RAS model itu data politomi itu bisa dibedakan atas dua. Pertama itu partial credit model, yang kedua rating scale model. Nah, yang sering kita gunakan itu adalah rating scale model. Nah, kita jarang sekali menggunakan partial credit model. Nah, apa itu partial credit model? Nah, tentu untuk mengetahui apa itu partial credit model, kita perlu membandingkan juga dengan rating scale model. Nah, di sini ditulis ya. Rating scale model is one in which all items or groups of items share the same rating scale structure. Artinya apa? Pada rating scale model, itu semua item itu punya struktur rating scale yang sama gitu. Nah, dia punya struktur rating scale yang sama. Nah, itu kalau rating scale model. Maka kalau misalnya kita melakukan pengolahan data rating scale model itu ya, baik itu di Many Facet maupun di WinStep, itu dia hanya akan memunculkan satu model gitu ya, satu struktur rating scale, lalu kemudian akan ada grafik ya, grafiknya cuma satu gitu ya, grafik rating scale-nya itu cuma satu. Karena modelnya kan rating scale gitu, jadi grafik rating scale-nya itu juga cuma satu gitu. Nah, berbeda dengan partial credit model. Nah, partial credit model itu one in which each item has a unique rating scale structure. Jadi di partial credit model setiap item itu memiliki rating scale yang unik gitu, struktur rating scale yang unik. Nggak sama seperti rating scale model. Nah, mungkin saya akan contohkan begini. Nah ini kan saya punya data seperti ini ya. Datanya kan seperti ini ya. Jadi ini adalah data perlombaan nyanyi gitu ya. Ada 3 pakar menilai 33 peserta dengan 5 kriteria. Lalu diberikan nilai itu dari 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 ini kita anggap ini ratingnya gitu ya. 1 itu berarti sangat buruk gitu, 2 itu buruk, 3 itu cukup, 4 itu bagus, 5 itu bagus sekali. Nah, itu adalah ratingnya. Nah, dengan 5 kriteria. Nah, kalau kita buat sintaksnya di Notepad itu, modelnya itu akan seperti ini gitu ya. Nah, ini kan ada tiga facet gitu ya. Penilai, peserta sama kriteria. Nah, modelnya itu kalau rating scale modelnya seperti ini. Semua tanda tanya ini. Nah, semua tanda tanya. Ini rating scale. Nah, kalau kita kita run gitu ya. Kalau kita run ya. Nah, ini saya simpan dulu ya. Kalau kita run gitu, save. Ini kalau kita run, dia hanya akan memunculkan satu struktur rating scale. Saya run ya. Kita tunggu dia dan ya. Kita tunggu dia masih mengkalkulasi gitu ya, mengkalkulasi atau apa ya. Kita tunggu saja. Ya, ini iterasinya lumayan banyak juga ya iterasinya. Kita tunggu saja. Ya, ini sudah selesai. Kita lihat ya. Kita ini outputnya. Nah, kalau dia rating scale
dia hanya akan memunculkan satu struktur scale seperti ini gitu. 1, 2, 3, 4, 5, satu struktur scale. Lalu kemudian grafiknya juga hanya akan ada satu. Nah, grafiknya kita lihat. Nah, ini grafiknya itu hanya ada satu seperti ini untuk seluruh kriteria itu ya, seperti ini. Nah, ini grafiknya cuma ada satu. Nah, ini makanya disebut dengan rating scale model gitu ya. Saya hapus saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadikan ini sebagai partial credit model, di mana setiap kriteria itu memiliki struktur rating scale yang unik gitu ya. Nah, kita tinggal ubah saja di kriteria ini. Kita kan mau mengubah di kriteria ini ya. Maka kita ubah saja di kriteria. Tanda tanya ini kita ganti dengan tanda hashtag seperti ini. Nah, kalau kita ganti dengan tanda hashtag, artinya kita akan mengubah ini menjadi partial credit model ya, partial credit model. Nah, lalu ini saya simpan, save. Nah, lalu kita run ya, kita run. Kita tunggu ya. Dia sedang mengkalkulasi, sedang mengiterasi nih, iterationnya, mengiterasi. Sudah selesai. Nanti bisa dilihat nih ya di outputnya nih ya. Nah, di vertical rulersnya, nah ini vertical rulersnya itu munculnya seperti ini. Jadi setiap kriteria itu memiliki struktur rating scale yang unik, yang berbeda-beda. Misalnya kriteria yang pertama ini kan S1, S2, S3, S4, S5 ini itu adalah kriteria ya. S1 itu rating scale-nya itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Kriteria kedua 1, 3, 4, 5. Jadi duanya nggak ada. Duanya nggak ada. Jadi di kriteria kedua ini penilai itu menilai peserta itu hanya 1, 3, 4, dan 5, tidak ada 2 gitu. Nah, di kriteria ketiga juga sama 1, 3, 4, 5, tapi dengan perbedaan apa ya, perbedaan kesulitan yang berbeda-beda ya. Nah, ini lalu di kriteria keempat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kriteria kelima 2, 3, 4, 5, tidak ada satunya. Jadi di kriteria kelima ini penilai itu tidak ada yang menilai peserta itu 1 gitu ya, atau sangat buruk gitu ya, tidak ada, tapi dari buruk gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu nanti grafiknya juga masing-masing sendiri gitu ya untuk setiap kriteria. Nah, ini saya perlihatkan ya. Nah, ini untuk kriteria 1. Nah, grafiknya seperti ini. Lalu kriteria 2 grafiknya seperti ini. Kriteria 3 grafiknya seperti ini. Kriteria keempat grafiknya seperti ini. Kriteria 5 grafiknya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan partial credit model. Nah, ini partial credit model ini bisa juga digunakan dalam dalam menganalisis data tes gitu ya. Data tes misalnya kita punya tes essay gitu ya, essay itu misalnya punya 5 soal. Nah, 5 soal itu punya bobot penilaian yang berbeda-beda. Misalnya soal pertama itu bobotnya itu skor maksimalnya 5 misalnya. Soal kedua skor maksimalnya 6. Nah, itu kan sudah beda itu kan. Beda-beda. Nah, terus soal 3 misalnya skor maksimalnya 5 lagi. Tetapi kan sudah berbeda nih antara soal 1, soal 3 dengan soal 2 kan beda nih skor maksimal. Nah, karena skor maksimalnya berbeda, kita bisa menggunakan partial credit model. Nah, bisa juga kita gunakan misalnya dalam data tes itu yang ternyata tesnya itu menggabungkan antara tes dikotomi dan tes politomi. Dan politomi misalnya antara soal pilihan ganda dengan soal essay. Nah, kalau
tes kita itu, soal tes kita itu ada pilihan ganda sama esainya, kita bisa menggunakan partial credit model untuk menganalisisnya. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.